Samtif gitu. Nah, di sini udah ada 2 pembicara. Mungkin Mbak Erlina mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman Growsi, apa kabar? Saya Erlina, saya perencana keuangan dan juga founder dari Cerdas Keuangan. Nah, malam ini terima kasih banyak nih sudah diundang di Grow Samtif ya, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lah ya mengenai financial planning sama Mbak Hana, sama Dila juga. Oke, terima kasih Mbak Erlina untuk perkenalannya. Mungkin Growsim jadi lebih tahu ya speaker kita pada malam hari ini itu Mbak Erlina. Nah, kemudian lanjut nih ke Mbak Hana. Mungkin mau memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, silahkan Mbak. Halo semuanya, selamat malam. Ini benar banyak ya yang join ya. Kenalin, aku Hana. Background aku sebenarnya nggak ada finansialnya sama sekali nih. Kebetulan aku lulusan dari Asur gitu, tapi emang udah tertarik tentang finansial ini dari kuliah gitu. Jadi nanti mungkin kita semua di sini bisa ngobrol bareng juga sama aku, sama Mbak Lina, sama Dila juga. Oke, baik Mbak. Oke, terima kasih untuk perkenalannya Mbak Hana. Nah, karena udah saling kenal nih sama kedua pembicara kita malam hari ini, saatnya kita memasuki sesi talk show kali ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan aku ajuin ke pembicara pada malam hari ini, yaitu Mbak Erlina dan Mbak Hana. Seperti itu. Oke, mungkin boleh langsung kita mulai aja kali ya talk show-nya. Boleh, silakan. Untuk yang pertama nih Mbak, kita tuh sebagai mahasiswa ya khususnya, ingin tahu bagaimana sih pengertian financial planning sendiri itu menurut Mbak Erlina maupun Mbak Hana. Coba boleh siapa yang mau menjawab duluan, silahkan. Mungkin Mbak Erlina dulu kali ya. Mbak Hana dulu, Mbak Hana. Siapa dulu nih? Aku dulu ya, oke. Jadi Dila, Hana ya, sebenarnya perencanaan keuangan itu punya arti yang simple sih sebenarnya ya. Jadi perencanaan keuangan atau financial planning itu adalah sebuah proses. Nah, proses ini untuk mencapai tujuan hidup. Jadi kita punya financial goals atau seseorang punya financial goals. Nah, dia melakukan financial planning. Dia melakukan proses. Proses itu melalui manajemen keuangan yang secara terintegrasi dan terencana. Nah, biasanya kalau sudah memasuki kata terintegrasi dan terencana itu kita butuh hitung-hitungan, kemudian juga kita butuh planning seperti itu. Jadi itulah yang disebut sebagai financial planning. Dari namanya aja financial planning, berarti nge-planning ya Kak ya? Iya, jadi financial planning. Oke, baik Mbak Hana. Mbak Erlina, terima kasih. Berarti financial planning itu lebih ke kayak di dalamnya ada kegiatan untuk memanage sebuah keuangan ya. Betul. Jadi kita harus tahu caranya gimana untuk memanage sebuah keuangan biar lebih teratur seperti itu. Yeah. Oke, kalau dari Mbak Hana sendiri bagaimana nih? Kalau ini pengertian aku ya, karena kan aku orang awam nih gitu. Kalau yang aku pahami sih financial planning kan artinya aja emang planning untuk mengatur finansial kita, plan terhadap finansial kita gitu. Sebenarnya kalau aku sesimpel kayak planning untuk kita masa kini sama planning untuk kita di masa depan dari sisi finansialnya gitu. Yeah. Oke, betul banget Mbak. Jadi dalam permasalahan keuangan tuh kita juga harus memikirkan jangka pendek maupun jangka panjangnya ya, seperti itu. Bener. Oke deh Mbak, terima kasih Mbak Hana dan Mbak Erlina. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Kita juga pengen tahu nih Mbak, bagaimana cara mengatur keuangan yang baik saat kita menjadi mahasiswa seperti saat ini. Nah, mungkin Mbak Hana bisa share tuh pengalamannya, karena saya udah lama banget nih lulus. Jadi Mbak Hana dulu, silakan Mbak. Oke, dulu ya waktu aku masih mahasiswa ya, ngatur keuangannya gimana. Sejujurnya dulu pas awal-awal semester waktu masih maba gitu, aku juga nggak bisa ngatur uangnya bener-bener langsung habis, tiap bulan habis gitu. Terus kayak lama-lama jadi kayak, ternyata nggak enak juga ya kalau misalnya nggak punya uang, terus kayak nggak enak minta tambahan uang jajan gitu ke orang tua gitu. Dan dari situ sih akhirnya berpikir kayak kayaknya harus ngatur uang. Terus kayak sebenarnya sesimpel dulu aku kuliah, sesimpel kayak
Ada suara. Putus ya, oke. Kalau aku dulu waktu kuliah sih sebenarnya lebih ke nyisihin uang untuk ini sih, akhir semester. Karena kan dulu aku jurusannya arsitektur ya. Terus banyak banget kalau akhir semester tuh untuk market, untuk ngeprint tuh bisa habis 1 sampai 3 juta sendiri gitu. Jadi dari situ sih aku jadi kayak mulai nabung. Gak gede sebenarnya jumlahnya, ya paling cuman 50.000, 100.000, tapi konsisten aja gitu tiap bulannya. Aku lebih ke nyisihin ke situ dulu pertama-tama sih, waktu awal-awal banget gitu. Baru akhirnya belajar investasi. Oke, baik Mbak Hana, keren sekali ya. Berarti kita bisa memulai dari hal kecil dulu nih untuk mengatur keuangan. Jadi kita bisa mulai menyisihkan sedikit duit ya, walaupun sedikit, asal kita konsisten. Itu pasti hasilnya tuh bakalan baik juga gitu. Dan kita bisa lebih terlatih untuk mengatur keuangan secara baik ya. Oke, kalau dari Mbak Erlina sendiri gimana nih Mbak? Kalau saya itu dulu memang jujur saya memang punya uang saku dari orang tua lah ya, karena kan pada saat saya kuliah tuh saya nggak nyambi kerja juga, jadi saya fokus kuliah, selesai kuliah baru saya lulus kuliah baru kerja. Nah, ada beberapa pengalaman sih saat saya masa-masa kuliah dulu waktu di Depok itu ya, kita kan kebanyakan mahasiswa itu kan naik kereta gitu ya, atau mungkin juga ada yang kos-kosan ya kan. Nah, saya itu biasanya kalau mengatur uang kuliah itu, uang saku ya terutama ya, saya tuh kebanyakan nggak jajan di kampus, jadi saya udah bawa bekal saya udah bawa bekal dan lain sebagainya gitu. Jadi giliran misalnya teman-teman kita makan yuk ke mana, misalnya ke hutan atau kita makan ke teknik gitu ya, terus yang bawa bekal sendiri. Tapi kemudian sejalan dengan waktu ini hal yang membuat saya jadi kebiasa gitu ya. Jadi kebiasaan itu saya bawa sampai sekarang. Jadi ini memudahkan sih untuk kita saving dulu. Ya karena kalau saya juga pernah ngisi juga di UPH Medan ya, di satu universitas di Medan, dan saya iseng-iseng survei. Saya mau lihat nih sebenarnya di saat ini gitu ya, di era saat ini nih mahasiswa kayak gimana sih ngatur uangnya seperti apa ya. Terus kemudian saya iseng-iseng survei, ternyata bener loh. Sebagian dari 274 responden yang saya survei itu ternyata mereka 80% punya saving account. Jadi mereka tuh investnya di tabungan dulu. Baru kemudian mungkin mereka akan beralih ke reksadana atau kemudian ke obligasi. Bahkan ada juga yang beberapa yang di properti seperti itu, saham dan juga peer-to-peer lending gitu. Jadi memang awalnya memang dari menabung dulu sih, bener banget nih kata Mbak Hana ya. Mbak Hana bilang kan awalnya kita saving dulu, bener. Ternyata kenyataan memang seperti itu gitu ya. Dari 274 responden itu memang saving, sebanyak 84%-nya saving. Gitu. Aku gara-gara Mbak Elina tadi nyebut bekal, aku jadi inget tuh Mbak. Aku kenapa? Bekal, karena aku kan kebetulan rumah di Bekasi, tapi aku kuliah di Malang gitu ya. Terus kayak pas awal-awal emang rasa pengen nyobain makanan Malang, gue setiap hari ojek online lah gitu ya, selalu pesan online gitu kan, atau kayak maunya makan di luar, nyobain makanan-makanan Malang gitu. Tapi lama-lama tuh jadi boncos sendiri gitu, habis sendiri gitu. Terus akhirnya lama-lama jadi ini selalu belanja bulanan ya bareng sama teman-teman, dan itu tuh ke suatu supermarket itu kita selalu yang kayak bareng-bareng. Jadi misalnya satu mobil, jadi kayak biar sekalian gitu, kayak biar bisa ngerem satu sama lain gitu Mbak, kayak ngingetin kayak jangan belanja dengan terlalu banyak, kayak ini kayaknya cukup gak ya kalau untuk 1 bulan habis kayak gitu. Jadi ngebekal juga tuh sama kayak Mbak Elina. Itu benar-benar. Apalagi kalau bisa masak sendiri ya, sendiri ya kan, kita belanja dari misalnya beli sayur sendiri, kemudian kebutuhan grocery shopping gitu. Jadi memang bisa lebih hemat. Bener banget Hana. Bisa lebih, karena aku punya pengalaman pribadi nih Mbak, aku pernah bertahan hidup selama 1 minggu dengan cukup kayak cuma 10.000 gitu. Karena pertama kan ya murah gitu. Terus aku cuman beli tahu tempe di tukang sayur gitu, beli tahu tempe terus kecap, kayak dari tahu tempe itu dikreasi aja selama 1 minggu itu 10.000 doang gitu.
Yang Hebat penting kan banget ya. kenyang. Yang penting kenyang kan ya, kalau mahasiswa tuh yang penting kenyang, murah gitu ya. Tapi ini sebenarnya nggak boleh lupa self reward juga ya. Maksudnya kayak jangan kayak makan dihemat banget sampai pas diajak temen misalnya mau makan di mana jadi nggak mau gitu ya. Kadang kan ada pengalaman nggak bisa tukar dengan uangnya nggak sih Mbak? Benar. Apalagi masalah traveling ya, saat ini kan memang pada saat pandemik ini kan yang sangat terbatas itu kita nggak bisa kemana-mana ya. Padahal jiwa remaja itu kan pengennya pengalaman ya nggak sih? Iya, Nah benar-benar. itu dia tuh. Begitu pandemik selesai kayaknya akan ada traveling massal. Ya benar. Dan itu betul Agak memberontak itu betul gitu ya. biaya. Kayak asin yang selama ini tertahan pengen traveling akhirnya. Betul. Benar-benar. Kita kok jadi ngobrol berdua ya? Ya, ini Gila silakan. Gak apa-apa Mbak. kalau dari Dila kan berarti udah kuliah ya? Iya, udah kuliah juga semester Tapi 3 Mbak. online. Enggak, saat ini aku lagi berada di Jatinangor Mbak, di kampus juga. Sedang mencoba untuk ngekos dan struggling juga sih kebetulan. Gitu. Oh Iya, jadi emang menarik banget ya tadi pengalaman dari Mbak Hana maupun Mbak Erlina, gimana cara mengatur keuangan yang baik bagi mahasiswa, terutama untuk teman-teman Growsy mungkin di sini juga ada yang sudah offline gitu, mencoba untuk ngekos. Nah ini menarik banget nih cara-caranya kan. Tadi bisa misalkan saving itu menabung yang paling penting tuh, yang bisa dari paling kecil tuh kita coba untuk nabung dikit-dikit ya Mbak ya. Terus habis itu baru kalau kita udah pintar untuk memanage uang, kita bisa coba untuk invest ya kan, atau bermain saham mungkin ya teman-teman Growsy di sini. Oke, menarik banget loh Mbak. Jujur tadi aku dengerin sampai ada yang bawa bekal demi menghemat, terus kalau memasak juga itu bisa jadi solusi sih kalau misalkan kita mau menghemat ya. Keren Mbak, keren. Nah mungkin habis ini lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, ke ini nih, kita juga pengen tahu tips-tips mengatur keuangan nih, menurut Mbak Erlina sendiri maupun Mbak Hana. Oh, aku ya? Aku dulu nih. Oke, boleh, kalau Mbak. tips mengatur keuangan untuk mahasiswa ya, sebenarnya kan mahasiswa itu kan usianya masih muda ya. Jadi saran saya sih untuk mahasiswa tuh lebih dini untuk berinvestasi itu akan lebih baik, karena teman-teman akan lebih menghemat waktu, istilahnya buying time gitu. Jadi sedini mungkin berinvestasi itu akan semakin baik, karena nanti pencapaiannya juga akan lebih maksimal, seperti itu. Itu untuk tipsnya. Dan untuk mengatur keuangannya sih diusahakan supaya seimbang lah ya. Benar kata Hana tadi, ada self reward, tapi juga kita jangan lupa untuk ngatur cash flow-nya jangan sampai defisit. Jadi kita atur bagaimana supaya cash flow-nya itu ada surplusnya, sehingga surplusnya dapat kita investasikan. Sesimpel itu sih sebenarnya untuk tips ngatur keuangan mahasiswa sih. Karena emang sebenarnya Mbak Elina emang nggak perlu yang ribet-ribet dulu ya. Tapi kalau mahasiswa kayak, kalau menurut aku mahasiswa tuh jangan FOMO langsung kayak, aduh semua orang investasi terus tiba-tiba langsung kayak investasi juga. Maksudnya ya sebenarnya nggak apa-apa kalau mau investasi juga, tapi coba dipelajarin dulu gitu. Kayak lebih baik kita tuh investasi dari leher ke atas dulu nih gitu. Kayak kita misalnya pengen investasi apa, tadi kan Mbak Irina ngomong ya, kalau misalnya ternyata waktu di survei mahasiswa sekarang udah 80% udah pada punya tabungan gitu ya, terus pada udah mulai di properti lagi, ya itu sebenarnya nggak apa-apa, dan tiap orang mungkin investasi bakal beda-beda gitu. Kayak mungkin ada yang cocoknya di saham, ada yang cocoknya di reksadana. Sebenarnya nggak ada yang bagus yang mana gitu nggak sih Mbak? Tapi yang penting yang cocoknya di mana dan kita ngertinya apa, ya nggak sih Mbak? Iya sih, sesimpel itu sih. Karena kan ini masalah ngatur uang ini bukan masalah ngatur uangnya, tapi mindset kita terhadap pengaturan uang itu. Jadi misalnya gini, oke, teman kita ada yang berinvestasi di trading forex gitu ya, tetapi kita juga punya prinsip dong. Kita juga saya memang butuh investasi, tapi apa yang saya butuhkan itu belum tentu cocok dengan apa yang teman saya lakukan, seperti itu ya. Jadi kalau kita lebih mengenal diri kita sendiri dengan lebih baik, itu akan membuat kita lebih pede dalam hal berinvestasi, lebih pede dalam hal ngatur uang, seperti itu. Karena masalah ngatur uang itu masalah mindset juga sih kalau menurut saya ya.
Ya bener. Sama kalau mahasiswa tuh menurut iya, ini menurut aku ya, kayak tuh lebih kayak basic aja dulu, kayak catat pengeluaran, terus dari pengeluaran itu akhirnya kita jadi tahu nih budget-budgetnya kayak kira-kira budgetnya buat ditabung berapa, atau kayak buat transport berapa, buat makan berapa, kalau misalnya ngekosnya harus bayar listrik sendiri, buat listrik berapa. Terus kayak maksudnya bukannya dari ngebudget itu kita jadi nggak bisa online shop atau liburan sama teman-teman gitu. Sebenarnya dari budgeting itu juga kita bisa kok, kayak misalnya 3 bulan lagi kita mau nih traveling gitu ke daerah dekat kampus gitu. Misalnya kalau misalnya di Bandung mungkin mau liburannya kemana, kalau misalnya Depok mungkin kemana, kalau misalnya di Malang biasanya kemana gitu kan. Kayak atau misalnya mau beli online shop gitu, bukan berarti dengan ngehemat, maksudnya ngehemat ini ngebudget sampai kayak jadi nggak bisa beli skincare atau jadi nggak bisa nongkrong sama teman, nggak bisa pergi sama teman gitu. Tapi emang bener-bener dibagi nih pos-posnya gitu supaya tetap bisa nabung tapi tetap dapat happy-nya juga gitu. Kalau menurut Jadi aku. yang sebaiknya, iya betul. Jadi yang sebaiknya dilakukan adalah kita buat alokasi nih sebenarnya. Berapa persen untuk kebutuhan rutin, kemudian berapa persen untuk bayar-bayar yang wajib, misalnya sewa kos, ya kan, transportasi, bensin dan segala macamnya itu. Dan juga jangan lupa untuk diri kita sendiri, ya berapa persen nih. Misalnya, oke, saya dalam sebulan itu ingin untuk self reward dan ingin juga untuk training seperti itu misalnya. Nah nanti tuh dari jumlah uang yang kita terima itu biasanya dialokasikan berapa persen sampai kita tahu nih patternnya seperti apa. Nah kalau kita udah tahu spending patternnya kita, itu memudahkan banget loh untuk kita mencapai tujuan keuangan dan untuk mengalokasikannya ke investasi kayak gitu. Ya, karena nggak ada rumus sakleknya gitu ya Mbak, maksudnya kayak jadi kayak tiap orang mungkin beda-beda. Ada yang kayak mungkin saving rate aku 50%, tapi mungkin aja Mbak Elina bisa di atas itu atau di bawah itu gitu. Atau dari teman-teman mahasiswa mungkin bisa saving rate-nya cuma 10%. Itu kan tiap orang nyamannya di mana ya. Jadi emang nggak ada. Iya, memang beda-beda dan setiap kondisi pun beda-beda, Han. Misalnya saja ya, pada saat sebelum pandemik itu bisa jadi alokasi kita lebih kepada misalnya kebutuhan rutin itu misalnya 40%. Tetapi pada saat pandemik bisa jadi itu bertambah gitu loh. Jadi sesuai kondisi juga, dan masing-masing orang juga, tipikal orang beda-beda alokasinya. Jadi kita yang bisa tahu sendiri, kita yang pede menentukan sendiri itu alokasinya. Bener, yang penting konsisten itu ya, habit, dijadiin habit nabungnya itu. Bentuk habitnya itu agak sulit memang di awal ya. Iya, karena biasanya nih Mbak, kayak kalau yang aku sering lihat-lihat ya gitu, kayak teman-teman aku, sekitar aku, rata-rata tuh mereka dapat uang jajan dari orang tua, dipakai buat kegiatan sehari-hari, baru sisanya ditabung. Ya sama dengan ujung-ujungnya jadi nggak ada yang tabung. Emang kayak kali itu harusnya pisahin dulu, iya nggak sih? Iya. Memang sebagian remaja gitu taking everything for granted ya. Jadi mereka udah kebiasa diberi ya, tanpa mereka ingat, oh ternyata uang ini mesti kita alokasikan dan mesti kita atur-atur, karena kan kita nggak selamanya diberi ya, nggak sih? Ya kan, ada saatnya nanti kita akan hidup sendiri, maksudnya hidup mandiri tanpa kita menerima lagi alokasi dana dari orang tua, misalnya seperti itu kan. Nah disitulah sebenarnya ujiannya pada saat kita sudah di stop nih penerimaan dari orang tua. Gimana cara ngaturnya? Kalau nggak dari sekarang dibiasakan, akan menyulitkan deh nantinya. Iya gitu. Benar. Susah. Emang harus. Iya Mbak. Apa masih mau dilanjutkan? Nggak apa-apa Mbak. Kita banyak tips juga, apa-apa akan semakin baik untuk ini. Jadi ngobrol berdua doang nih. Gak apa Mbak, emang apa ya. Gila juga. Iya, emang untuk sharing nih Mbak, kan tadi Grozy jadi lebih tahu ya. Kalau senanggap aku ya, setelah tadi melihat tips-tips dari Mbak Elina dan Mbak Hana, itu bisa dikatakan bahwa tipsnya itu adalah melihat mindset nih. Mindset gimana cara kita pengen mengatur keuangan sesuai dengan kondisi maupun kebutuhan saat itu ya.
Terus kita juga harus membangun habit, yaitu gimana kita bisa secara konsisten untuk pengen nabung terus gitu kan. Terus gimana pintar-pintar kita ngealokasiin uang yang akan kita dapat gitu. Terus jangan karena pengen kayak hemat banget kita jadi menyusahkan diri sendiri ya, mungkin itu sebenarnya sangat kurang baik gitu. Kita juga kadang-kadang perlu self reward untuk diri sendiri juga gitu ya Mbak ya. Nah itu dia Grozi, tips dari Mbak Hana dan Mbak Erlina, kan sangat menarik sekali. Mungkin nanti setelah ini bisa langsung diimplementasikan nih untuk Grozi di sini yang mungkin punya permasalahan dalam finansial gitu. Oke, selanjutnya nih Mbak, aku punya pertanyaan lagi. Menurut Mbak Hana maupun Mbak Erlina, mengapa kita ini sebagai mahasiswa itu perlu perencanaan keuangan? Ya, ya itu tadi ya, perlu banget ya, karena gini loh, hidup itu kan kita nggak tahu ya, maksudnya oke, hidup itu memang life goes on, tapi kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, rencana keuangan itu atau financial planning itu gunanya untuk membuat kita lebih tenang. Misalnya pada saat kondisi seperti pandemik ini, gimana jadinya kalau seandainya kita nggak punya dana darurat, ya kan? Pasti at least kondisi kita jadi nggak tenang tuh, ada stres sedikit lah, atau mungkin mengerjakan sesuatu dengan hati yang nggak nyaman seperti itu. Karena tujuan perencanaan keuangan adalah membuat seseorang tenang dan mencapai tujuan-tujuan keuangannya. That's why setiap orang, bahkan ya mulai dari anak sekolah, mulai dari mahasiswa, mulai dari first jobber, atau mungkin mereka yang baru memulai kehidupan bahtera rumah tangga, itu memang butuh perencanaan keuangan. Jadi life stages-nya berdasarkan siklus kehidupan dan siklus usianya itu memang sangat membutuhkan keuangan, meskipun di setiap siklus usia itu mereka butuh tujuan-tujuan keuangan yang memang sedikit berbeda, seperti itu. Iya benar sih, karena emang harus dilatih sih, maksudnya kayak harus dilatih sedini mungkin, karena banyak banget kan sebenarnya kayak waktu udah nikah sampai jadi nggak bisa ngatur uang, maksudnya dari pihak suami maupun nggak ada yang bisa ngatur uang, terus akhirnya yang jadi dampaknya bisa aja jadinya anak-anak mereka gitu. Terus kayak banyak juga yang nggak bisa ngatur uang karena sebuah mau ngasih validasi ke orang lain gitu, kayak jadi beli barang-barang maunya yang heboh gitu, padahal sebenarnya kita tuh nggak butuh gitu. Itu sih maksudnya kayak lebih ke ngatur keuangan tuh pentingnya emang ya lebih kayak bentuk dari kita sayang sama diri kita sendiri gitu loh, sayang untuk diri kita yang sekarang sama yang diri kita nanti gitu. Kayak biar nantinya kita lebih nggak berat nih, karena kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat siklusnya, sebenarnya kalau makin lama pengeluaran kita makin banyak gitu. Kayak misalnya tadinya nih kalau misalnya sekolah, pengeluaran kita mungkin ya cuma untuk transport ke sekolah sama makan siang gitu di kantin. Tapi ternyata pas kuliah udah nambah. Jadi kayak harus transport, listrik, terus bayar makannya, terus harus untuk uang tugas, berarti udah mulai nambah. Terus nanti kalau misalnya udah kerja, pasti nambah lagi. Mulai ngasih uang ke orang tua untuk biaya dapur rumah gitu kan. Terus nanti mau mulai nyicil mobil gitu mungkin. Terus nanti waktu udah berkeluarga pasti bakal lebih baik lagi, bakal untuk mikir biaya anak. Itu kan kayak semakin lama sebenarnya semakin kompleks gitu ya. Kalau misalnya dari sekarang nggak dilatih nih dari yang belum terlalu kompleks, nanti takutnya pas udah kompleks jadi sendiri, nanti malah jadinya ngutang, atau malah jadinya uangnya nggak tahu bersisa kemana. Jadi uang gajian langsung habis cuma untuk bayar kebutuhan harian gitu. Iya, yang saya perhatikan sih memang gitu ya, Hana dan Dila ya. Ini tuh life skill gitu ya. Jadi adalah skill untuk kehidupan kita, karena memang jujur ya, waktu saya sekolah itu nggak diajarkan cara mengelola uang. Ya, mungkin sekarang di beberapa universitas ada yang namanya kurikulum financial planning ya. Bahkan mulai tahun ini Cerdas Keuangan alhamdulillah sudah menjadi advisory board di Politeknik Negeri Jakarta untuk mendevelop itu ya. Nah, syukur nih alhamdulillah saat ini adalah pemerintah juga sangat mendukung untuk literasi keuangan ya, apalagi dengan adanya program-program yang untuk meningkatkan edukasi dan literasi keuangan. Kalau zaman dulu
Waduh, susah. Kalau kita nggak kebiasa dan melatih diri sendiri dan belajar sendiri itu jangan harap memperoleh edukasi dengan semudah seperti sekarang. Jadi beda sekali zamannya. Kalau saat ini kayaknya mau apa-apa enak ya, mau belajar Ya, enak. informasi ada di mana-mana ya Mbak. Informasi dari mana dapat iya. Jadi bersyukurlah kaum muda sekarang ya. Kalau kayak zaman ini susah sih, maksudnya kayak belum internet lagi ya. Kayak jadinya Iya, harus betul. atur sendiri nih, harus nyari-nyari sendiri. Kalau sekarang tuh kayaknya orang juga udah mulai membahas finansial ini juga udah lebih nggak tabu nggak sih Mbak dibanding zaman dulu ya kan? Iya, betul. Jadi kayaknya banget. Sudah banyak sekali. dari teman-teman sendiri pun sekarang udah mulai kayak kalau ngebahas keuangan udah lebih enak gitu, kayak udah mulai terbuka gitu. Iya. Itu udah enak sih kalau sekarang. Terbuka ya. Iya, betul. Oke, setuju banget Mbak. Jadi buat penting atau enggak sih kalau ditanya untuk mengatur keuangan itu balik lagi ke kita, ke diri kita sendiri ya. Jadi kayak kita nganggapnya apakah itu untuk masa sekarang ataupun masa depan gitu kan. Kita yang lebih tahu gitu kan untuk ke perencanaan keuangan ini. Terus juga ada baiknya kalau kita udah belajar financial planning sejak dini, karena nantinya siklus itu akan semakin berubah dan semakin kompleks ya Mbak. Jadi kita udah lebih terasah dulu dan terlatih dulu ya untuk belajar financial planning seperti itu ya. Oke, setuju banget sih Mbak tadi statement dari Mbak Hana maupun Mbak Erlina. Mungkin teman-teman Grozy di sini bisa mendengarkan ya pentingnya perencanaan keuangan tuh seperti apa tadi yang udah disampaikan. Oke deh. Nah Mbak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Jadi kan mungkin banyak ya menganggap kalau untuk memulai financial planning itu agak sulit sebenarnya atau agak kompleks, dan apalagi kalau misalkan kita nggak ada niat untuk konsisten. Nah, gimana sih Mbak menurut Mbak Erlina maupun Mbak Hana cara kita untuk menemukan sebuah tujuan dan juga motivasi untuk mengatur keuangan gitu? Oke. Silakan Mbak Hana dulu deh. Mungkin dari aku dulu ya. Oke, kalau tujuan sebenarnya mungkin tiap orang beda-beda ya. Kalau mahasiswa, kalau misalnya dari Dila nih, kalau misalnya aku tanya kira-kira tujuan kamu pengennya apa sekarang untuk beli HP mungkin, atau mau traveling sama teman, atau kira-kira apa? Tujuan aku lebih kepengen main aja sih Mbak. Kan di sini iya, gimana cara ngatur uang bulanan tapi masih bisa sambil main gitu ke Bandung sama teman-teman. Nah itu agak sulit ya kalau misalkan untuk mengatur tanpa orang tua yang sambil ngawasin gitu Mbak. Oke. Berarti pengennya emang main, mungkin kayak suatu saat pengen kayak traveling bareng sama teman-teman gitu ya. Nah sebenarnya kayak biasanya orang tuh nggak bisa nabung karena nggak punya tujuan keuangan biasanya. Jadi kalau misalnya udah punya tujuan keuangan, biasanya pasti jadi lebih tergerak gitu, pasti pengen nabung. Kayak misalnya tadi Dila kan sebenarnya nggak gede gitu, apa ya, gue gitu ya, pengen ya udah kita pengen main sama teman-teman gitu. Ya mungkin dari Dila bisa nih kayak, atau teman-teman seumur kalian itu mungkin bisa nih kayak mulai dari goals kecil aja dulu, pengen travel sama teman misalnya jauh-jauh, mungkin misalnya ke Bali tahun depan gitu. Ya udah kira-kira ke Bali butuh budgetnya berapa ya, misalnya 5 juta gitu. 5 juta ya udah ditabung aja tiap bulan, konsisten aja 50.000, 100.000, ya 150.000 gitu. Jadi kayak jangan dibuat jadi beban gitu, tapi kayak oh yaudah yang penting ada goalsnya nih, ada tujuannya pengen ini gitu. Nanti kan kayak pasti setelah udah terbiasa nih, udah terbangun habit, lama-lama jadi kayak mungkin goalsnya akan berkembang jadi lebih besar lagi. Yang penting kayak ya udah mulai untuk bikin bibit si habitnya ini. Mungkin dari Mbak Erlina gimana Mbak? Benar banget sih Han, karena memang dimulai dari kebiasaan ya. Kalau kita biasanya di Cerdas Keuangan tuh ibaratnya kita tuh sebuah pohon, jadi akarnya itu adalah kebiasaannya dulu. Begitu kebiasaannya sudah terasah, maka membentuk suatu tindakan. Nah, tindakannya itu biasanya mencatat keuangan dengan baik, membuat alokasi, ya kan, menyisihkan uang untuk di saving, dan juga misalnya menyusun dana darurat. Nah, sehingga nanti buahnya itu adalah hasil yang kita petik biasanya. Kalau seandainya akarnya semakin kuat, maka nanti insya Allah buahnya juga akan semakin baik gitu. Karena kita gitu buahnya ya dari akarnya dulu gitu. Benar banget ini kebiasaan. Dan juga satu hal lagi mungkin yang saya bisa tambahkan adalah peer group. Itu penting banget ya. Di Cerdas Keuangan juga kita
pernah develop sebuah program Detox Your Finance. Nah, peer group ini penting banget untuk bisa menyukseskan atau bisa membuat sesuatu itu jadi berhasil gitu. Karena tanpa adanya support system, tanpa adanya dukungan dari orang lain, kita juga kayaknya rasanya sendirian gitu loh. Tapi kalau misalnya ada teman atau ada saudara atau ada pasangan yang mendukung suatu tujuan kita, itu bisa lebih enak dan lebih mudah biasanya. Itu bener sih, Mbak. Aku jadi ingat lagi nih waktu kuliah. Kan? Peer group aku, maksudnya alhamdulillahnya emang orang-orang yang pada hemat gitu. Kayak, kan? Jadi enak kan, maksudnya kayak belanja bulanan atau kayak kalau misalnya peer group ya bolos kan kayak, ya udahlah nggak usah belanja bulanan, udahlah makan siang aja di kantin gitu kan. Tapi maksudnya alhamdulillahnya aku dikelilingin sama teman-teman aku yang emang kita semua pada ngatur uang kita gitu. Jadi bawa bekal gitu, makan, terus habis itu juga kayak ada kayak kita misalnya ikut seminar-seminar finansial juga jadi ya bareng kayak jadi terus kalau misalnya baca buku nih, misalnya aku baca buku siapa, terus kayak dia baca buku yang siapa gitu, terus kayak kita jadi kayak ini bagus loh buku yang ini, terus kayak jadi belajar, misalnya aku belajar saham, dia belajar reksadana, jadi kayak tukar pikiran gitu. Jadi emang penting tuh emang kita harus benar-benar milih temen ya sekitar kita, karena biasanya kita tuh terbentuk dari lingkungan kita juga gitu. Itu benar banget. Itu tuh kayaknya penting juga tuh. Ini benar ya, anak Jabodetabek ke Jawa Timur, Edon ini malah hemat ya. Iya, ini senior aku di kampus. Emang biasanya ya memang ya biasanya anak metropolitan ya kan. Terus kemudian kuliah di misalnya di daerah gitu ya. seperti Hana kan di Malang ya. Biasanya kecenderungannya itu lebih apa ya, lebih fancy ya kan, kemudian lebih apa ya, lebih boros. Tapi ini ya Hana keren loh, bisa membuat kebiasaan yang lebih hemat gitu. Aku salut sih sama Hana sih. Soalnya sebenarnya kalau misalnya aku boleh jujur ya, uang jajan dari orang tua aku tuh sebenarnya berlimpah. Kalau misalnya di Malang gitu ya, sebenarnya berlimpah banget. Dan aku dikasih transportasi mobil, alhamdulillahnya gitu. Pasti. Jadi kayak bisa lebih menghemat, maksudnya daripada aku pakai lain, aku lebih bisa bayar bensin aja gitu. Sebenarnya kan jadi lebih hemat. Nah, tapi karena berlimpah itu kan biasanya orang malah hedon ya gitu. Kalau aku malah kayak ini adalah kesempatan aku untuk nabung sebanyak-banyaknya. Aku malah kayak gitu. Jadi kayak wah dulu aku nabung semua. Ya ini momen yang tepat nih untuk aku nabung, makanya mulai investasi juga kan dulu waktu kuliah kayak gitu. Iya. Karena kita kan nggak bisa lepas dari yang namanya inflasi ya. Inflasi ya pasti harga. Bayangin deh waktu Hana misalnya pada saat kuliah itu harga semangkok bakso atau apa ya, harga minuman misalnya seberapa. Nah, seiring dengan waktu pasti harga naik. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi itu dengan kebiasaan berhemat dan juga kebiasaan berinvestasi? Karena ini akan membuat si inflasi itu menjadi spreadnya lebih kecil gitu. Jadi kita bisa mengalahkan inflasi dengan berinvestasi. Sebenarnya contoh inflasi paling deket banget tuh ini Mbak, ojek online dulu pas zaman aku masih baru itu tuh aku dari kos aku ke kampus itu aku cuman 1.000, aku ingat banget. Jadi aku pulang pergi aku 2.000 doang. Sekarang kalau misalnya mau paling deket aja kan 19.000 kan, 18.000 itu aja udah berarti kan 18 kali lipat dari aku ya 2016, berarti dari 5 tahun yang lalu gitu. Iya. Dan buat mahasiswa yang ngekos juga berarti terasa sekali ya saat misalnya sewa kos-kosan itu naik setiap tahun, itu kan terasa sekali. Itulah efek dari inflasi sebenarnya ya. Jadi itu ya teman-teman ya, itu juga mesti kita cermati juga tuh inflasi. Jangan sampai kita malah terimbas oleh inflasi karena nggak investasi. Benar-benar. Tujuan pertama kali emang harus nabung, biasain habitnya dulu gitu ya nggak sih Mbak? Tapi jangan sampai kita wah nih sama inflasi. Jadi selama belajar ngebangun habit di nabung, sambil juga nih isi kepala dengan investasi gitu. Jadi supaya pas
oh udah ngerti, jadi udah langsung tahu nih mau dialokasiin si Betul. saving yang kita kumpulin sama ini tuh mau kemana Iya. gitu. Ya, kadang-kadang teman-teman yang masih muda-muda gini nih kadang suka bingung. Oke Mbak, saya punya uang sekian, tapi saya mau taruh di mana ya Mbak? Nah, itu bingung. Biasanya bingung itu karena dua hal. Karena pertama nggak tahu tujuan keuangannya untuk apa, dan yang kedua mungkin terbatas dalam hal produk-produk knowledge-nya. Ya, kalau kita rajin mengedukasi diri sendiri, misalnya kita belajar, aduh pengen tahu dong reksadana itu apa aja sih jenisnya, kayak gitu ya, atau mungkin saya pengen tahu dong obligasi seperti apa, saham seperti apa. Nah, kalau teman-teman udah tahu, mengerti produk knowledge-nya, pasti nggak akan ada kebingungan dan juga lebih mudah kok berinvestasi dan juga setidaknya meminimalisir risiko kita untuk ikut investasi bodong. Itu yang sekarang lagi rame kan, investasi bodong itu kan. Iya benar. Nah, takut itu kayak apa ya? Kayak korban paling gampang nggak sih Mbak? Kayak orang-orang FOMO yang masih belum tahu nih produk-produk keuangan, jadinya ya, pasti lebih gampang terjerat investasi bodong. Padahal kayak sebenarnya kan kayak indikator gampang ya, maksudnya tinggal yang OJK atau enggak ya Bapepti, misalnya komoditas Bapepti gitu ya. Itu sebenarnya itu doang, tapi biasanya orang-orang masih yang aduh tergiur dengan return yang tinggi gitu. Jadinya kan mereka tergiur dan juga mungkin di awal dijanjikan return yang sangat tinggi. Nah, sifat greedy-nya muncul tuh. Padahal sifat greedy mengalahkan rasional kita sendiri. Padahal kan kalau dipikir-pikir ada nggak sih jenis investasi yang menjanjikan return yang tinggi tanpa risiko yang tinggi? Karena kan di balik return kan pasti ada risiko gitu ya. Kalau kita mau kita mengharapkan return yang tinggi juga kita masih siap-siap risikonya. High return ya Mbak? Iya betul. Emang nggak boleh sih kalau di investasi gitu. Nggak boleh FOMO nggak sih Mbak? Kayak gue belum ngerti tapi aja dulu gitu. Kayak lebih baik kayak pelajarin dulu ya setidaknya, tapi nggak boleh ya kayak pelajarin terus kayak nggak masuk nih gitu kan. Nggak melakukan ya. Pelajarin, oh kayaknya udah mulai bisa nih, mulai masuk pelan-pelan ya nggak sih Mbak? Iya, mulai dari yang kecil-kecil dulu sih. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Apalagi saat ini, saya ingat banget dulu itu investasi pertama saya tuh logam muliahan. Jadi saat waktu saya dulu investasi logam mulia tuh sepertinya susah banget gitu ya beli logam mulia yang penting itu. Tapi sekarang zaman saat ini kayaknya mudah banget ya. Mau menggunakan apa nih? Aplikasi apa nih? Aplikasi ABCD. Terus kemudian beli logam mulianya bentuk apa? Apakah digital atau fisik gitu ya? Kayak sekarang mudah banget. Transfer aja. Kalau dulu saya investasi logam mulia itu mesti pesan ke orangnya, jadi kita mesti kenal orang yang biasanya beli ke Antamnya itu, kemudian kita pesan, kita kasih uang di muka, itu kan ada resiko kalau seandainya orang itu misalnya pergi tanpa kembali membawa LM buat kita, ya nggak sih? Ya kan? Jadi modalnya harus lebih besar, kita mesti spending waktu lebih lama, dan juga prosesnya agak ribet, karena kita harus percaya ke orang, kita berikan uang dulu ke orang itu, baru orang itu akan ngasih logam mulianya ke kita gitu. Wah, saat ini kayak mudah banget deh. Iya, sekarang udah mudah sih, mudah banget Mbak. Maksudnya kayak udah tinggal dari diri kitanya aja gitu, karena semua udah dimudahkan. Kayak simple deposito aja, zaman dulu kan setahu aku minimal 10 juta ya. 10 juta zaman dulu kan mungkin saat ini jumlahnya 5 juta gitu ya. Jangan mikir 10 juta saat ini ya gitu. Tapi sekarang aku lihat deposito tuh udah bisa mulai dari 5 juta gitu. Betul. Ya kan, 5 juta. Iya, betul. Ada aja udah bisa mulai dari 50.000 atau bahkan ada yang 10.000. Iya, bahkan untuk misalnya mau invest logam mulia setiap bulan di auto debit setiap bulan, misalnya 100.000 itu udah bisa loh menggunakan aplikasi. Jadi banyak cara sekarang untuk lebih finansial ya, kalau kita mengerti ininya ya caranya. Sayang loh kalau nggak dimanfaatin anak-anak muda zaman sekarang. Bener Mbak, itu awal mula sih aku berpikir kayak aku harus investasi karena aku mikirnya kayak ya emang nggak usah besar-besar tapi rutin tiap bulan terus konsisten, karena kan ada compounding interest ya, maksudnya kayak bunga berbunga itu kan yang kita anak muda tuh sebenarnya menangnya di situ karena kita umurnya lebih panjang,
Ya maksudnya hopefully akan panjang gitu ya, kata Iya. umur ya, tapi hopefully kita akan panjang umurnya, dan itu kan tabungan kita akan berbunga lagi. Iya. Iya, untuk anak muda zaman sekarang, return itu sebenarnya nggak usah terlalu difokuskan ke situ, tapi nilai plus kalian adalah usianya yang lebih muda. Jadi jangka waktu investasi kalian tuh lebih panjang ketimbang orang yang memang sudah 30 tahun, 40 tahun ke atas seperti itu. Jadi kalau misalnya let's say misalnya teman-teman yang masih usia 20 ya sudah mulai investasi untuk produk investasi yang returnnya misalnya 6%, 7% gitu ya, itu bisa lebih istilahnya hasilnya bisa lebih maksimal loh ketimbang misalnya kita kejar cuan yang lebih banyak tapi durasi waktunya lebih pendek kayak gitu. Kalau dihitung-hitung ya bisa lebih bagus lagi hasilnya. Ya, karena ya aku juga soalnya pernah pernah nemu websitenya sih Mbak yang kayak buat ngitung compounding interest itu ya. Itu kayak benar-benar grafiknya tuh nggak gini gitu, tapi grafiknya tuh emang gini. Jadi emang kita tuh makin lama umurnya emang makin tinggi, maksudnya kayak returnnya tuh akan lebih cepat lagi. Makanya kan keajaiban dunia. Iya, keajaiban dunia ke-8. Iya. Masih gitu ya. Ya. Oke Mbak, ini menarik banget sih. Kita udah ngomonginnya lebih jauh banget ya tentang investasi, sampai tadi sempat investasi logam mulia. Nah itu sangat menarik banget nih buat Growzy di sini yang pengen tahu tentang investasi. Berarti tadi yang bisa aku simpulkan, untuk mencari tujuan dan juga motivasi dalam mengatur keuangan, kita tuh bisa kayak membangun habit. Jadi habit pun juga terbentuk dari lingkungan kita nih, lingkungan sekitar, yaitu peer group. Kita harus punya peer group yang sekiranya mendukung nih untuk kita mengatur keuangan dengan baik. Itu seperti apa yang Oke deh, terima kasih Mbak buat motivasi dan tujuannya. Mungkin teman-teman di sini setelah menonton live ini akan semakin termotivasi ya, semoga. Oke deh, nah selanjutnya nih Mbak, ada pertanyaan lagi. Menurut Mbak Erlina maupun Mbak Hana, apakah saat ini ketika kita ingin melakukan financial planning, itu kita harus memiliki target yang spesifik gitu Mbak? Iya, jelas ya. Kalau untuk target jelas ya, karena untuk tujuan keuangan sendiri itu ada yang namanya SMART. Ya, SMART goal ya. Artinya apa? Spesifik, measurable, achievable, terus kemudian menurut dengan time bound gitu. Jadi memang harus spesifik. Spesifik itu dalam artian harganya sudah kita ketahui, jangka waktu pencapaiannya juga kita sudah ketahui, dan bahkan jenis produk investasinya pun kita sudah ketahui. Jadi seperti itu spesifiknya, sesimpel itu sebenarnya. Karena kayak dari berapa lama kita ngumpulin, misalnya kayak 3 tahun, kita jadi tahu ya kayak elemen investasi yang bagus, instrumen investasinya yang bagus apa nih. Kalau dari 3 tahun ini kan nggak mungkin kayak 3 tahun kayak saham, kayak terlalu beresiko kan. Karena betul. Tahu pengennya 10 tahun atau 15 tahun tapi deposito kan sayang. Jadi kayak kalau misalnya dari tadi Mbak Erlinda bilang, kita harus tahu spesifiknya juga, terus tadi ada time-nya juga, itu jadinya lebih tahu nih dari tujuan keuangan kita ini butuh berapa tahun, dan berapa, biar kita bisa tahu tiap bulannya enaknya nabungnya berapa di instrumen investasi apa. Gitu. Ya, betul banget. Oke, setuju Mbak. Tuh berarti Growzy di sini kita kalau misalkan ingin melakukan perencanaan keuangan, tentunya kita harus menentukan target-target yang spesifik biar lebih kita ikut-ikutan, kita memilih produk investasinya yang risikonya tinggi. Padahal sebenarnya kalau lihat misalnya naik turun saham, kita jadi jantungan gitu. Nah berarti kan kita punya profil resiko konservatif, dipaksakan untuk berinvestasi di jenis yang agresif itu. Jadi yang kedua adalah kita tahu profil resiko kita, seberapa toleransinya kita menghadapi resiko itu kita bisa ambil seperti itu. Nah yang ketiga adalah kita tahu cash flow bulanan, atau kita tahu kondisi arus kas kita nih seperti apa. Apakah memang
kita cocok untuk berinvestasi yang durasinya setiap bulan rutin gitu ya. Atau mungkin jenis penghasilan saya tuh nggak rutin setiap bulan Mbak. Jadi saya misalnya ada job, saya terima, kemudian saya dapat uang sekaligus kayak gitu. Nah itu juga menentukan, per project itu juga menentukan apakah kita berinvestasinya itu rutin setiap bulan atau begitu terima uang langsung sekaligus kita tanamkan di jenis produk investasi seperti itu ya. Oke, itu cash flow-nya. Kemudian juga jangan lupa teman-teman, jangan gunakan uang yang memang kita harus konsumsi, atau jangan jangan berinvestasi dari utang. Itu bahaya banget ya. Sebelum teman-teman punya dana darurat yang cukup, dan juga sebelum cash flow teman-teman itu sudah aman, tidak ada utang, maka gunakan uang investasi itu dari uang yang memang sudah teman-teman siapkan sendiri, istilahnya dari uang dingin, bukan dari uang yang harus digunakan, atau jangan juga dari utang gitu ya. Itu aja sih untuk berinvestasi teman-teman, itu supaya penting lebih aman. Itu penting banget nih, orang tuh banyak yang kayak langsung investasi pada belum punya dana darurat gitu ya. Itu nanti emang mungkin kita merasa kayak belum butuh dana darurat, investasi dulu orang sama ini aman aja. Ya, tapi nanti lagi kenapa-napa kita kan nggak tahu nih investasinya lagi turun atau lagi naik. Kalau misalnya lagi turun ya kalau ditarik jadi rugi, kalau misalnya lagi naik pun kan biasanya investasi tuh nggak bisa langsung cair ya. Jadi emang dana darurat tuh harus punya, dan kalau utang tuh penting banget sih, maksudnya jangan utang untuk investasi. Kita nggak tahu ya, pasti jadi pusing, jadi kepikiran sih kalau misalnya jadi nggak tenang. Sebenarnya untuk dana darurat itu nggak perlu terlalu muluk-muluk lah ya. Untuk awal-awal ya kita siapin aja sekali atau 2 kali dari pengeluaran kita, itu masih aman kok untuk single, teman-teman yang masih single ini ya. Tetapi jika misalnya sudah mulai berkeluarga, nah kita juga mulai pikirkan tuh apakah kita mesti nambah dana daruratnya lagi, jadi lebih banyak gitu. Untuk dana darurat kita bisa biasakan kok dari yang kecil-kecil dulu, dari mulai sekali pengeluaran atau nanti nambah lagi menjadi 2 kali pengeluaran gitu. Jadi jangan dijadikan beban ya dana darurat itu. Iya. Dijadikan beban nanti malah jadi males banget, jadi nggak kekumpul-kumpul lagi nih dana darurat gitu kan. Ya balik lagi, sebenarnya tiap orang kan emang beda-beda ya, nggak ada rumus saklek kan, kayak harus sekian, emang kayak cocoknya. Mungkin ada orang yang ngerasa aman kayak punya dana darurat 6 kali pengeluaran, tapi mungkin ada yang merasa udah cukup dengan 1 kali pengeluaran gitu ya. Iya, betul. Oke, setuju banget Mbak. Tadi untuk bentuk investasi berarti bisa dikatakan balik lagi ke diri kita sendiri ya, kebutuhannya seperti apa. Terus kita juga bisa nih, lebih disarankan ya tadi menurut Mbak Erina sendiri untuk memilih investasi yang ringan-ringan aja terlebih dahulu gitu ya Mbak ya. Terus kita juga harus punya nih tujuan keuangan itu paling penting, dan juga kita harus mengerti kira-kira resiko apa nih yang akan terjadi ke depannya. Kemudian juga kita juga harus mengerti cash flow-nya nih. Jadi cash flow per bulan atau kondisi arus kas kita, keuangan kita itu per bulannya seperti apa sebelum kita melakukan investasi. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, nah kalau investasi sendiri nih, apakah bisa dijadikan sebagai salah satu perencanaan untuk mengatur keuangan? Apa nggak bisa ya Mbak? Oh iya, investasi adalah salah satu unsur dari pembentuk perencanaan keuangan itu sendiri. Karena di dalam perencanaan keuangan sendiri itu banyak sekali hal-hal yang mesti kita ketahui ya. Seperti misalnya perencanaan keuangan untuk pensiun, atau kemudian kita juga merencanakan untuk membuat proteksi, atau juga manage cash flow kita, dan juga misalnya manage utang seperti apa, kayak gitu. Nah, investasi adalah salah satu unsur pembentuk dari perencanaan keuangan itu. Jadi sebenarnya mereka nggak bisa berdiri sendiri, jadi mereka itu seperti support sistemnya gitu ya. Jadi investasi memang dari pembentuk. Bener sih, karena biasanya tuh banyak yang kayak salah mengartikan investasi. Mereka tuh mikir
dengan investasi kita akan kaya gitu. Padahal sebenarnya dengan investasi tujuan keuangan kita akan tercapai. Investasi itu sebenarnya kendaraan aja gitu untuk mempercepat kita mencapai mimpi kita. Bukan berarti kita jadi kaya karena berinvestasi gitu. Makanya jangan sampai nih orang-orang jadi ngutang karena untuk investasi biar yang kaya gitu. Tapi lebih baik emang kita nyisihin uang emang karena supaya kita tuh tercapai nih tujuannya tuh pengen apa dan lebih cepat aja gitu. Terus tadi Mbak Ainul juga sempat nyinggung kayak sebenarnya unsurnya tuh banyak gitu ya, selain investasi ya sebenarnya ada asuransi, terus juga ada dana darurat, terus juga sebenarnya kan kalau udah lebih kompleks lagi udah punya ada dana pensiun sama nanti ya bakal ini ya distribute harta kita gitu, maksudnya untuk warisan anak cucu kita gitu. Itu bakal lebih kompleks lagi sih. Oke, setuju Mbak. Berarti tadi dapat dikatakan bahwa buat kayak investasi itu bisa jadi support system dalam kita merencanakan keuangan, seperti itu ya Mbak ya. Nah, oke. Nah, kalau misalkan selain dalam perencanaan keuangan nih Mbak, kira-kira kalau misalkan kita ingin melakukan bisnis nih Mbak, apakah investasi itu bisa menjadi salah satu jalannya atau tidak Mbak? Maksudnya gimana? Investasi untuk melakukan bisnis gitu? Iya, jadi apakah bisnis itu bisa menjadi salah satu jalan untuk kita berinvestasi? Oke. Ya, berbisnis itu memang salah satu jenis investasi ya, tetapi dengan berbisnis kita juga mesti lihat risikonya ya, karena bisnis itu termasuk jenis investasi yang punya risiko cukup tinggi juga ya, apalagi kalau seandainya teman-teman itu belum mengerti jenis bisnisnya atau tidak terjun langsung ke bisnis itu. Jadi kalau menurut saya teman-teman yang masih muda ini mencoba untuk berbisnis ini bagus banget gitu ya. Kita mulai dari misalnya bisnis yang kita sukai dulu lah. Misalnya Dila suka apa misalnya? Hobi Dila misalnya apa? Nah, dari situ mungkin dapat dikembangkan tuh apa hobi dari Dila yang dapat menghasilkan uang. Sehingga nanti dengan usaha yang Dila menghasilkan uang itu dapat berkembang lagi menjadi bisnis yang lebih besar lagi. Mulai dari mikro, kemudian berkembang menjadi bisnis yang menengah, kemudian berkembang lagi menjadi bisnis yang lebih besar. Gitu. Menurut saya sih benar. Ini merupakan salah satu jenis dari investasi sih. Aku pernah ketemu sama orang yang emang dia nggak investasi di deposito atau saham atau kripto dan lain-lain, tapi dia emang punya banyak bisnis gitu. Jadi emang mungkin ada orang yang emang lebih suka investasinya di bisnis gitu. Cuman bisnis itu kan kayak anak ya sebenarnya ya, kayak kita harus dari dia kecil nih kita harus kita ajarin supaya maksudnya kayak kita harus apa ya? Ini mukuk dia sampai dia terus nantinya mungkin bisnisnya jadi autopilot gitu. Kalau misalnya pas awal-awal kan kemungkinan nih kita masih tetap harus terjun langsung nih di bisnis ini gitu kan. Nah itu kan berarti kalau dari mahasiswa sendiri berarti konsekuensinya adalah tetap harus berjalan seiringan dengan kuliah. Jangan sampai kan kuliah kan tujuan utama ya, maksudnya kan untuk membanggakan orang tua gitu. Itu nggak apa-apa sambil berbisnis, tapi harus tetap ingat tanggung jawabnya gitu sama orang tua kayak gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya mau bisnis malah bagus, kayak bisnis kan semakin cepat dimulai jadi semakin cepat juga belajarnya gitu. Betul. Oke Mbak, terima kasih buat tadi merupakan pertanyaan terakhir ya Mbak sebenarnya. Nah kemudian di sini kita langsung masuk ke sesi Q&A aja kali ya Mbak. Di sini udah ada yang bertanya nih Mbak, ternyata. Jadi dari Adisa Irau. Dia bertanya Mbak, gimana cara mengontrol diri supaya tidak boros saat mengalokasikan uang untuk self reward Mbak? Itu pertanyaannya. Oke. Saya dulu ya. Untuk bisa mengendalikan diri supaya tidak boros. Berarti kan perlu dilakukan ini alokasi aja. Simpelnya alokasi aja. Misalnya dalam sebulan Anda terima misalnya 100% dari keseluruhan yang Anda terima. Nah, dialokasikan berapa persen untuk self reward. Ya, self reward itu kan macam-macam ya. Misalnya self reward setiap orang itu pasti beda-beda deh. Ada yang self rewardnya
dengan cara misalnya online shopping, atau mungkin membeli buku, atau mungkin traveling, ya kan? Atau juga misalnya training, ya kan? Itu pasti beda-beda. Nah, seberapa banyak atau seberapa persen alokasi untuk self reward itu juga disesuaikan dengan kondisi pendapatan kita tentu saja. Normalnya sih sekitar 5-10% masih oke lah untuk self reward dari total keseluruhan pendapatan.